Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua fasilitator jagoan batch yang pertama. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nurfi Fuad yang berasal dari Kota Malang. Kebetulan di Kota Malang ini kami memiliki usaha yang bernama Nabila Food yang bergerak di bidang pengolahan makanan ringan, tepatnya pengolahan keripik ubi jalar, serta beberapa produk-produk frozen food. Untuk profil lengkap kami, silahkan seperti yang ada di layar ini. Bagi kawan-kawan sekalian yang ingin berkolaborasi, bersinergi dengan kami, bisa menghubungi kontak yang tertera di layar. Terima kasih, di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas sebagai calon fasilitator yang diadakan UKM Indonesia.id. Bagaimana optimasi WA bisnis. Kawan-kawan sekalian tentu sudah mengenal apa itu WhatsApp sebagai aplikasi percakapan yang sangat populer di negara kita. Ada satu pengembangan lagi yang dikenal dengan nama WhatsApp Business. Tentu mungkin sebagian di antara kita baru mendengar WhatsApp Business. Lalu apa bedanya antara WhatsApp dan WhatsApp Business itu? Teman-teman sekalian, WhatsApp Business atau WA Business dengan WA sebenarnya secara fungsi sama. Tetapi yang membedakan adalah bahwa di WhatsApp Business itu, WA Business itu dia memiliki fitur-fitur yang digunakan untuk menunjang kepentingan bisnis kita. Memang WA Business ini diciptakan untuk kepentingan itu. Jadi bagi kita yang memiliki usaha akan lebih baik dan sangat untuk disarankan menggunakan WA Business ini sebagai media komunikasi, media promosi antara kita dengan konsumen. Nah, yuk bagaimana cara membuatnya WA Business ini? Kita mulai agar usaha kita semakin dikenal di seluruh dunia. Yang pertama-tama kita buka handphone kita, smartphone, kita buka di kolom menu. Lalu kita cari Play Store kalau kita handphonenya Android. Kemudian kita klik Play Store, lalu kita cari di kolom pencarian, masukkan kata-kata WhatsApp Business. Nanti di situ akan muncul icon WhatsApp Business itu, kemudian di bawahnya ada tombol warna hijau install. Install atau klik install itu, kemudian biarkan dia berjalan sampai selesai proses instalasinya. Nah, setelah instalasi selesai, maka akan muncul seperti yang tampak di layar. Kita dimintai persetujuan apakah tetap menggunakan aplikasi WA Business ini atau tidak. Kalau kita setuju, kita klik setuju dan lanjutkan. Setelah kita klik, kalau kita dulu kebetulan saya sudah menggunakan nomor ini untuk WA Business sudah lama, sehingga hanya perlu dilakukan verifikasi saja nomor yang lama yang sudah saya gunakan WA Business. Kalau Anda memiliki nomor baru, silahkan dimasukkan di kolom angka di belakang. Sebelumnya kita pilih negara kita, Indonesia, kemudian akan muncul kode negara, lalu baru kita ketikkan nomor handphone yang kita gunakan. Setelah itu, WhatsApp akan melakukan inisialisasi atau verifikasi. Setelah disetujui nomor yang kita cantumkan itu untuk sebagai nomor WA bisnis, maka WhatsApp akan mengirimkan kode verifikasi sebanyak 6 digit, bisa dengan menggunakan SMS, bisa menggunakan call atau panggilan.
Kita tunggu setelah kita dapat kode verifikasi via WA atau via telepon. Silahkan masukkan kode verifikasi sebanyak 6 digit. Setelah kita masukkan, WhatsApp akan melakukan verifikasi atau inisialisasi. Kita tunggu sebentar, kalau sudah oke, maka kita sudah terinstall WhatsApp. Biasanya akan muncul di halaman pembuka itu profil bisnis kita sebagai langkah awal setelah proses instalasi selesai. Nah, di situ kita diminta untuk mengupload logo usaha atau profil bisnis kita. Kita klik saja gambar kamera, lalu ada notifikasi, izinkan WhatsApp Business mengakses foto, media, dan file di perangkat. Klik aja izinkan, agar nanti kita bisa mengupload foto dari handphone yang kita gunakan. Nah, setelah kita upload, kita pilih foto profil kita, maka tampak seperti di layar ya. Itu logo Nabila Food sudah kita upload, langsung muncul di penampang profil bisnis kita. Lalu kita isikan pula yang di bagian bawah nama bisnis serta kategorinya. Nama bisnis kita adalah Nabila Food. Kemudian kategori itu banyak pilihan. Ada macam-macam, kebetulan pilihan yang tepat dengan usaha kita adalah pilihan atau kategori belanja dan retail. Lalu penggunaan nama kadangkala masih ada verifikasi juga lebih lanjut dari WhatsApp, seperti yang terjadi di papan itu ada notifikasi bahwa nama bisnis yang kita gunakan tidak mengikuti panduan penamaan. Tapi tidak apa-apa, kalau kita bersikukuh untuk menggunakan, silakan klik gunakan. Nanti akan ada verifikasi, kalau itu disetujui oleh WhatsApp, maka itu nama bisa kita gunakan. Teman-teman sekalian, mari kita lengkapi profil kita, profil usaha kita dengan cara klik 3 titik yang ada di sebelah kanan atas. Lalu akan muncul beberapa menu. Kita pilih yang fitur bisnis. Kita klik fitur bisnis. Setelah itu di menu fitur bisnis akan ada submenu. Kita pilih saja yang profil bisnis. Setelah kita klik profil bisnis, maka akan muncul seperti yang ada di layar ini. Sebagian tadi sudah kita isi seperti nama usaha, kategori. Sekarang kita isi submenu yang lain. Yang pertama adalah kita isi dulu alamat usaha. Nah, alamat usaha ini kita klik pada bagian atau gambar pensil atau pena. Kita klik saja, lalu nanti akan muncul kolom kosong yang di situ harus kita isi alamat yang kita gunakan sebagai alamat usaha kita. Kebetulan ini alamat usaha kita di Kota Malang, kita ketik lengkap. Kemudian di bawahnya diminta untuk memberikan konfirmasi map atau titik lokasi. Tinggal kita sesuaikan saja. Jangan lupa kalau kita mengisi ini aktifkan GPS-nya sehingga titik koordinat yang kita buat itu betul-betul tepat sesuai alamatnya. Kemudian nanti akan tampak tampilannya setelah kita isi simpan. Akan seperti yang ada di layar. Lalu selanjutnya, submenu berikutnya adalah pengaturan untuk jadwal buka tutup toko kita. Klik saja di gambar pensil kolom jadwal, nanti akan muncul edit jam kerja, kemudian di bawahnya jadwal, kita klik. Biasanya sebelumnya ada notifikasi pilihan jadwal bisnis kita, hanya buka di jam-jam tertentu atau selalu buka, artinya 24 jam,
atau hanya dengan janji temu. Silakan kita pilih salah satu. Nabila Food memiliki jam kerja sendiri, kita isi ya, mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu, mulai buka jam berapa dan tutup jam berapa. Jangan lupa aktifkan tombol yang ada di sebelah kanan. Walaupun kita tulis, tapi kalau itu tidak kita aktifkan, tentu dianggap sebagai hari libur. Nah, setelah kita masukkan, kita simpan, maka di profil kita nanti akan muncul seperti ada di layar. Lalu yang berikutnya, di submenu berikutnya kita bisa isi atau tambahkan alamat email kita, alamat email usaha khususnya. Silakan diklik, kemudian ketik alamat email kita, nanti akan seperti yang ada di layar. Di emailnya nabilafoodindonesia@gmail.com. Kemudian kalau kita punya situs web, silahkan diisi juga, tinggal klik dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita ada linktree/nabilafood itu sebagai alamat website kita. Bisa juga kita tambahkan Facebook atau Instagram yang kita punyai yang berkaitan dengan usaha yang kita lakukan. Ada proses-proses tertentu verifikasi baik itu di Instagram maupun Facebook apabila kita ingin menyambungkan WA bisnis ini ke kedua media tersebut. Silahkan diikuti prosedurnya dan mudah, tinggal verifikasi dan kita linkkan. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah kita beranjak ke menu lagi, ke fitur bisnis yang di bagian bawah setelah profil bisnis adalah katalog. Katalog ini merupakan isi profil produk-produk yang kita jual, sehingga konsumen akan mudah mengetahui produk-produknya apa saja yang kita tawarkan atau kita jual melalui WA bisnis ini. Langsung saja silakan diklik katalog, kemudian nanti akan muncul kolom atau pemberitahuan seperti itu buat katalog. Kalau kita ingin atau sudah siapkan semuanya, foto, deskripsi, harga, silakan klik tombol mulai. Nanti akan muncul seperti di gambar itu, lalu silakan diklik tambah item menu. Nah, seperti ini akan munculnya, kemudian kita klik atau kita ketik nama produknya apa, kemudian harganya berapa, deskripsinya seperti apa, lalu tautannya bisa juga diisikan. Kebetulan tautannya saya isikan di web yang. Nah, biasanya WhatsApp ini akan melakukan peninjauan sebelum gambar atau deskripsi atau nama menu ini disetujui, sehingga ada pemberitahuan atau notifikasi seperti yang ada di layar. Nah, setelah WhatsApp menyetujui menu yang kita tambahkan, maka akan muncul seperti yang ada di layar ya. Kita juga bisa tambahkan sampai 500 item menu baru, dan kebetulan ini sudah kita isi menu-menu yang kita jual di WhatsApp bisnis kita seperti yang ada di layar. Di yang terbaru ada satu tambahan lagi, yakni tambah koleksi baru. Tambah koleksi baru ini untuk mengkategorikan produk yang kita buat atau menu yang kita masukkan di katalog itu masuk di kategori apa. Kalau kita ingin mengklasifikasikan, silahkan klik tambah koleksi baru, kemudian nanti akan muncul kolom yang diisi. Ini kita isi dengan nama frozen food, karena kita ada beberapa produk frozen food. Kalau kita mempunyai kategori 2 atau 3 atau 4 atau 10, silahkan ditambahkan saja. Nah,
Nanti kalau sudah kita tambahkan, tinggal kita masukkan masing-masing produk sesuai kategori yang sudah kita buat. Jadi kalau produk frozen kita masukkan di kategori frozen food, produk keripik kita masukkan di kategori keripik, dan seterusnya. Lalu kelebihan juga di katalog ini, kita bisa langsung membagikan katalog yang sudah kita buat. Tinggal klik saja di titik 3 kanan atas, klik bagikan tautan katalog yang nanti akan bisa kita bagikan ke calon konsumen atau konsumen kita. Kita bisa langsung share ke kirim tautan via WA bisnis, atau kita pilih salin tautan, atau kita bagikan tautan. Bagikan tautan ini biasanya untuk non WA, bisa email atau yang lain. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mengisi katalog, kita lanjutkan untuk mengisi fitur bisnis kita yang lain. Jadi setelah katalog, kita masuk ke fitur perpesanan. Ada 4, tapi yang akan kita bahas fitur perpesanan: salam, pesan di luar jam kerja, serta balas cepat. Sekarang kita mulai fitur perpesanan salam. Kita klik saja menu salam, nanti akan muncul seperti di layar. Jangan lupa di submenu kirim salam kita aktifkan ya, biar berfungsi menu ini. Kemudian setelah kita aktifkan, kita klik submenu salam, di situ ada gambar pensil. Kemudian nanti kita diminta untuk mengisi kalimat sapaan buat konsumen yang sudah berkomunikasi dengan kita. Kalimatnya standar, enggak apa-apa, sementara, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang Kak, terima kasih telah mengunjungi Nabila Food, kami menyediakan aneka keripik dan frozen food, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita simpan, klik tombol simpan. Setelah kita klik tombol simpan, nanti muncul seperti gambar di layar. Lalu penerimanya siapa? Sekarang kita klik saja submenu penerima. Nanti akan ada notifikasi pilihan siapa saja yang bisa menerima salam. Apakah semua orang, ataukah semua orang yang tidak ada di buku kontak atau buku alamat, atau semua orang kecuali nomor kontak siapa gitu, atau hanya kirim ke kontak-kontak tertentu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian di submenu berikutnya adalah menu pesan di luar jam kerja. Pesan di luar jam kerja ini merupakan sapaan bagi konsumen yang menghubungi kita di saat toko kita sedang tutup. Nah, tinggal kita klik saja menu pesan di luar jam kerja, nanti akan muncul seperti yang tampak di layar. Sama dengan yang ada di salam, harus kita aktifkan ya, agar ini bisa berfungsi, kirim pesan di luar jam kerjanya. Kemudian setelah kita klik kolom isian atau submenu pesan di luar jam kerja, gambar pensil itu. Lalu kita isikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada konsumen yang menghubungi kita. Kalimatnya bisa standar, berupa sapaan, permohonan maaf, dan seterusnya. Yang penting kita bisa menanggapi secara elegan dan penuh perhatian. Setelah kita simpan isian tadi, kita beranjak yang di bagian bawah, jadwal. Kita klik jadwal, nanti akan ada notifikasi apakah selalu kirim atau hanya untuk jadwal khusus atau waktu-waktu tertentu, atau hanya saat di luar jam kerja. Silahkan dicentang salah satu sesuai dengan kebutuhan kita.
Setelah kita atur jadwalnya, kita klik submenu penerima untuk tujuan dari penerima. Nanti setelah kita klik akan muncul pilihan notifikasinya, ada semua orang yang tidak ada di buku alamat, semua orang kecuali kontak tertentu, atau hanya kirim ke kontak-kontak tertentu. Nah, nanti akan setelah kita simpan nanti akan seperti tampilan yang ada di layar. Nah, teman-teman sekalian, fitur perpesanan berikutnya adalah menu balas cepat. Di menu balas cepat ini fungsinya untuk membalas secara cepat percakapan yang kita lakukan dengan konsumen kita. Hanya dengan klik beberapa kata, nanti akan muncul pesan balasan yang mungkin terdiri dari beberapa kalimat. Nah, langsung saja klik balas cepat, nanti akan muncul isian yang harus kita isi, seperti yang ada di layar. Nah, sekarang kita isi pintasan. Kode pintasannya seperti apa? Jangan lupa apabila kita mengisi pintasan ini, kita gunakan kata kuncinya. Di awal itu kita beri garis miring. Seperti contoh, itu garis miring, terima kasih. Kemudian pesan balasannya isinya seperti apa? Isinya, terima kasih sudah menjadi pelanggan kami, sampaikan saran dan kritiknya seterusnya. Itu contoh saja. Silakan, misalkan bisa juga pintasan ini untuk pembayaran atau cara order atau alamat usaha kita atau profil kita, itu bisa kita buat dengan cara yang sama. Seperti yang tampak di layar, ini beberapa pintasan balas cepat yang sudah kita buat, sehingga nanti saat kita membalas chat atau percakapan dengan konsumen itu lebih cepat, kita tidak mengetik beberapa kali. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu presentasi kita kali ini. Tentu masih banyak kekurangan atau mungkin juga kesalahan-kesalahan dalam penyampaian ini. Kami masih perlu belajar terus agar lebih bisa memanfaatkan media WA bisnis ini untuk menunjang usaha kita. Kita berharap dengan WA bisnis, usaha yang kita lakukan semakin mudah dan semakin maju, dan pasar kita sasar juga akan bisa semakin luas. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.